Hiya utawi wasiat lughatan ing dalam mungguh lughat iku al-isalu nemuaken min wassa asyai'a idza wasalahu bihi. Min wassa dan alaf saking lafaz wassa bi kaza wasalahu bihi. Wassa nemuaken sapa si wong asyai'a ing suwiji-wiji, seseorang menyambungkan sesuatu bikaza dengan sesuatu yang lain. Bikaza kalawan mangkana wasola tegese nemuaken sinten sapa si wong hu ing syai' bihi kelawan kaza. Di sini akan membahas tentang wasiat. Apa wasiat itu? Wasiat menurut bahasa adalah al-isal. Ya. Al-isal yusilu isal. Isal itu artinya menyambungkan, menyampaikan. Seperti isal hadiah, menyampaikan hadiah. Isalul fatihah, menyampaikan fatihah. Nah, jadi lafaz wasiat ini menurut bahasa adalah al-isal, menyampaikan atau menyambungkan. Seperti perkataan wassa asyai'a bikaza. Wassa ay bimana wasala. Wassa itu bimana wasala, artinya menyambungkan, dia menyambungkan dengan sesuatu. Itu. Nah, kenapa sebabnya? Bahwa menurut bahasa wasiat itu bimana menyambungkan. Li'annal musia, karena saat temene wong kang wasiat. Li'annal musia, karena saat temene wong kang wasiat iku wasala nemuaken sapa musi. Iku wasala nemuaken sapa si musi khaira dunyahu ing kebagusan dunyane si musi. Khaira dunyahu ing kebagusan dunyane si musi bi khairi uqbahu kelawan kebagusan akhirate musi. Karena apa? Karena dengan wasiat maka si musi, orang yang berwasiat, berarti telah menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat gitu. Jadi kebaikan dunianya itu terus ngalir nyambung sampai akhirat. Maka ada orang mengatakan bahwa wasiat itu bagaikan kita ngeposkan gitu. Kalau kita punya kebaikan diposkan supaya sampai ke akhirat, maka cara ngeposkannya itu dengan cara diwasiatkan gitu. Itu pengertian wasiat menurut bahasa, artinya menyambungkan ataupun menyampaikan. Karena orang yang berwasiat berarti dia telah menyambungkan kebaikan ke dunianya, disambungkan dengan kebaikan akhirat. Wa syara'an lan utawi wasiat ing dalam munggu syara' iku tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Iku tabarru'un gawe amal, tabarru' gawe amal karena Allah. Iku tabarru'un gawe karena Allah. Berbuat sukarela, berbuat karena Allah, berbuat tabarru'. Bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan hak mudhafin kang den sendehaken, mudhafin kang den sendehaken lima maring barang ba'dal mauti sawise maut. Lima maring barang ba'dal mauti sawise maut. Apa yang dimaksud dengan wasiat menurut syara adalah berbuat karena Allah dengan sebuah hak, yang mana perbuatan itu disandarkan dengan sesuatu setelah kematian. Ya, seperti tadi contohnya,
kalau saya mati maka itu motor kasihkan ke Ustadz Bakar buat paranti ngaji. Nah itu namanya berbuat tabarruk bihakin dengan sebuah hak dirinya, yakni motor. Itu diisi motor itu ditabarukan ya, dibikin tabaru, diberikan dengan secara sukarela, tetapi tabarunya berbuat sukarelanya itu mudhafin lima ba'dal maut, disandarkan setelah meninggal. Kalau saya mati motor saya berikan kepada Ustaz Bakar, nah itu mana hak itu motor, mana tabarunya diberikan secara cuma-cuma, namanya tabaru, memberi secara cuma-cuma bihakin, memberi yang diberikannya adalah motor dan pemberiannya itu mudhafin lima ba'dal maut, disandarkan setelah kematian, itu namanya wasiat. Kalau saya mati kata Mang Opik istri saya berikan ke Bang Syahrul, itu wasiat bukan? Oh eta mah tega-tegaan cek pamajikanana. Tuh kudu ngadagon Kang Opik maut ayeuna we tukang pasikeun. Itu ya. Jadi wasiat itu apa? Ulangi lagi, tabarru bihaqqin tapi mudhafin lima ba'dal maut. Berbuat karena Allah atas sebuah hak yang mana perbuatan itu mudhaf, disandarkan setelah kematian. Cek Mang Syahrul teh, namun Mang Syahrul maut ieu kopiah beureum pasikeun ka saha misalkan ka Mang Opik, nah gitu ya, berarti namanya wasiat karena dia tabarru dengan sebuah hak, tetapi tabarrunya mudhaf. Apa mudhaf itu? Disandarkan setelah meninggal. Bagaimanakah hukumnya wasiat? Wahya sunnatun muakkadah. Wahya utawi wasiat iku sunnatun hukume sunnah itu muakkadatun yang sangat dianjurkan, sunnah yang dianjurkan ya, yang digembor-gemborkan oleh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijma'an kalawan ijma itu hukumnya adalah sunnah secara ijma. Jadi ulama sudah ijma bahwa yang namanya wasiat adalah sunnah muakkadah. Wa in kanatis shadaqatu bisihatin famarudin afdalu. Wa in kana lan sanajan ana apa sedekah bisihatin ing dalam waktu sehat, famarodin maka nuli ing dalam waktu gering, ya iku afdal lebih utama. Yang namanya wasiat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, meskipun ataupun walaupun dibanding dengan sodako itu masih bagusan sodako. Kenapa lebih utama sodako? Sodako mah jadi membetabaru yang langsung gitu. Makanya sodako lebih baik dibandingkan dengan wasiat. Kalau wasiat makan tabarunya diengke-engke, di nanti harus menunggu mati dulu. Makanya kalau dibandingkan antara wasiat dengan sodako al-munajjazah atau al-munajjizah dengan sodako yang langsung, ini adalah lebih utama sodako, meskipun sodakonya adalah fi marodin, dalam kondisi sakit gitu ya. Hijayat lagi sehat, jag belajar sodako. Nah itu sodako dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit lebih utama dibandingkan dengan wasiat. Tetapi tetap wasiat juga hukumnya sunnah muakkadah, sama-sama sunnah yang muakkadah, tapi levelnya di bawah level sodako. Karena wasiat adalah merupakan sunnatun muakkadatun ijma'an, maka payambagi mangka seyogya ofa ala yaghfala yenta
atau fa'ala yufala mengadiarti fa'ala yufala yanta oradan lali akan fa'ala yufala yanta oradan lali akan anha wasiat sa'atan ing dalam samangsa sa'atan dalam samangsa kaulu sa'atan ay waktamma gitu. Karena sedekah wasiat itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, maka penting ya Allah yufala, jangan sampai kita lupa dari wasiat. Jangan sampai lupa daripada wasiat. Sa'atan lam dini mangsa. Sa'atan lam dini mangsa ay waktamma, tegasnya lam dini mangsa. Kapanpun kita harus disunahkan ya. Kapanpun kita disunahkan untuk berwasiat. Tingkah apa aja ya. Baik sedang tingkah sehat ataupun tingkah sedang sakit. Gitu. Maka kita sunnah berwasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sarraha bihi, kama kaya keterangan sarraha kang mertelaaken bihi kelawan ma sarraha kang mertelaaken bihi kelawan ma opo al khabarus sahih, khabar kang sahih, seperti keterangan yang dijelaskan oleh hadis yang sahih. Mana hadis yang sahihnya? Ma haqqum mri'im muslimin lahu syai'un yusibi yabitu lailatan aw lailaitaini illa wa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi. Ma haqqum mri'in oranana utawi hake awak-awakan. Ma haqqum mri'in oranana utawi hake awak-awakan. Tidak ada hak seseorang yang muslim lahu kang ikut tetap kadua imriin syai'un utawi siwiji-wiji. Lahu kang ikut tetap kadua si muslim syai'un utawi siwiji-wiji. Tidak ada hak bagi seseorang yang muslim ya lahu syai'un yang masih memiliki sesuatu. Yusi kang wasiat sapa si imriin fihi ilm syai'. Yusi kang wasiat sapa muslim fihi ilm. Yusi wasiat sapa sinten? Sapa muslim fihi ilm syai'. Ya bitung nginap sapa si imriin atau muslimin pada baik. Ya bitung nginap sapa ya si muslimin lailatan ing dalam sak bengi aw lailataini atau rong bengi. Ya, kemudian dia punya sesuatu, kemudian dia bermalam satu malam atau dua malam, kecuali ya illa wa wasiyatu angin utawi wasiate muslim, illa wa wasiyatu angin utawi wasiate muslim, iku maktubatun kang den tulis. Iku maktubatun kang den tulis iku maktubatun kang den tulis ingda roksi ilm sandinge nda saya si muslim ingda roksi ang ilm sandinge nda saya muslim. Tidak ada hak bagi seorang yang muslim lahu syai'un yang memiliki sesuatu yang dia berwasiat pada sesuatu tersebut, dia menginap semalam atau dua malam, kecuali wasiatnya itu harus ditulis di atas kepala. Nah, jadi kalau punya sesuatu dia dianjurkan untuk berwasiat gitu ya. Dianjurkan untuk berwasiat. Aymal jazmu awil ma'rufu syar'an. Mal jazmu tegas orang utawi. Mal jazmu tegas orang utawi. Utawi wicara kang bener. Awil ma'rufu atawa utawi cara kang bener. Awil ma'rufu atawa tegas kang bener. Syar'an i dalam memusyara. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap benar ya kecuali wasiatnya itu harus ditulis.
Jadi kalau kita mau menginap semalam atau 2 malam, maka itu pesan-pesan kita yang benar itu harus ditulis di atas kepala kita. Jadi tulisannya disimpan di dekat kepala kita. Illa zalika iku illa zalika angin mengkon-mengkonon wa wasiyatuhu maktubun inda ra'sihi. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap benar atau yang dianggap bagus menurut agama syar'an kecuali seperti tadi. Jadi harus sering menulis pesan gitu ya. Jadi kalau saya mati, saya berpesan motor supaya anu ini. Jadi kalau kita punya sesuatu, maka pesan-pesan itu harus ditulis dalam bentuk, disampaikan dalam bentuk tulisan, dan tulisannya disimpan di dekat kepalanya. Itulah yang benar. Li'annal insana akan nasa temene manusia. Wasok tara kurang wasiat. Naon udah diwasiatkeun cek Bang Sahrul teu boga naon. Jadi bagus nama mal jazmu awil ma'ruf, tidak yang tepat dan yang benar menurut agama kecuali illa dzalik, kecuali hal tadi. Apa hal tadi itu? Jadi harus sering berwasiat ketika tiap malam itu, atau selang 1 malam, jadi setiap malam atau 2 hari sekali. Pesan-pesan itu harus kita tulis ya, kita simpan di dekat kepala gitu. Begitu kita mati gitu kan, orang akan membuka pesan tadi. Oh, Kang Obit itu pesan itu begini kan begitu. Kenapa kita disunahkan untuk berwasiat? Li'annal insana la yadri mata yabjauhul maut. Itu li'annal insana karena satu temene manusia. Lantaran manusia eta terang kapan kematian akan datang mengagetkannya. Li'annal insana karena satu temene manusia. Iku la yadri ora urusapo insan mata yabjauhul maut. Mata yabjau kapan-kapan ngagetakan. Mata yabjau kapan-kapan ngagetakan hu ing insan opo al mautu. Maut manusia itu tidak tahu kapan dia akan dikagetkan dengan kematian, karena innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu yang engkau lari darinya, maka sesungguhnya dia akan tetap menemuimu, dan ketika kematian itu sudah datang, maka dia tidak bisa diundurkan walaupun cuma sebentar. Nah ini orang tidak tahu kapan datang kematian. Ada orang habis tertawa, tiba-tiba gelepak meninggal dunia itu. Bahkan ada orang yang lagi malam pertama itu sampai di sini jerit-jerit, kata mertuanya, kok anak saya jerit-jeritnya aneh nih, bukan jeritan kenikmatan ini mah. Nah, seperti jeritan ketakutan. Begitu dilihat anak mertua mantunya udah mati itu di puncak surgawi sampai melesat. Nah itu tidak ada yang tahu. Ya, ada orang yang lagi sholat sujud tidak bangun-bangun, itu ya berjauhul maut itu ya. Dia didatangi oleh kematian. Tidak ada yang tahu tentang masalah kematian, karena kematian adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Maka disunahkan berwasiat gitu. Tulis dah wasiat, pesan-pesan kita itu. Waktu kurahulan dan makruhakan apa ziyadatu ziyadah ala solusi atas sepertelu. Kemudian wasiat itu dimakruhkan, jangan sampai lebih daripada 1/3. Kalau saya mati motor nonton bawa motor noanya motor Nmax kan alus, Nmax motor Nmax supaya Scoopy atau Scoopy lah gitu. Motor Scoopy kasihkan ke Teh Dinda gitu, buat para ngajar di DTA. Dan ternyata ketika Mang Sahrul mati, dihitung, dikalkulasi kakaya nemu aya 10 juta ay motor Scoopy berharga anu bekas. Misalkan motor Scoopy yang bekas 6 juta, itu berarti melebihi 1/3 tidak? Melebihi kan? 10 juta di jangan 10 juta, 9 juta. Misalkan tirkahnya 9 juta, kalau 1/3 dari 9 juta berapa sebetulnya? 3 juta. Barang motor Scoopy ada 6, berarti ziyadah lebih dari mana? Lebih dari 1/3. Itu tidak boleh, makruh gitu ya.
Waktu tukrah ziyadatu, makruh berwasiat lebih daripada sepertiga. Ilam yaksid lamun orang najak sapa si wong hirmana warasatihi ing ngaling-alingi ahli waris si wong. Hirmana warasati ing ngaling-alingi ahli waris si wong. Andai kata dia tidak bermaksud menghalang-halangi ahli warisna itu. Kumaha lamun dilebihkan itu maksudnya supaya memang ahli warisnya tidak dapat warisan. Dan si ayah teh keuleun ka anakna cenah. Lagi gering juga tidak ada yang nengok geus lah kok aing mah dipikeun ka beta ka batur nguruskeun urang misalkan. Nah, kalau dia bermaksud untuk mengaling-alingi ahli waris, maka itu bukan makruh melebihkan dari sepertiga, tetapi hukumnya apa? Haram. Ya kekayaan kuringan aya 8 juta. Genep jutana geus atau 8 jutana diberikan kepada si anu misalkan Kiai Khalid atau Kiai Syahrul tanu sajutana keur mulasara mayit kuring. Nah itu dia melebihkan daripada sepertiganya itu adalah untuk bertujuan menghalang-halangi agar ahli waris tidak mendapatkan bagian. Kalau tujuan seperti itu hurrimat maka dan haram makan opo ziyadah titik. Tasihu sawa wasiyatu mukallafin wasiyate wong mukallaf. Tasihu sawa wasiyatu mukallafin wasiyate wong mukallaf. Muhrin kang merdeka. Mukallaf itu orang yang sudah akil dan balik. Akil artinya berakal, balik artinya ya sudah cukup umur, sudah balik. Kemudian Hurrin kang merdeka, statusnya sebagai orang merdeka, semuanya sudah merdeka sekarang, mas sudah tidak ada perbudakan lagi. Mukhtarin kang muhtar, apa muhtar itu? Kang muhtar tidak dipaksa. Muhtarin kang karep dewek atau yang tidak dipaksa. Muhtarin kang muhtar kang karep dewek indal wasiyati ing dalam nalikane wasiat yang sekehendak sendiri, artinya tidak ada sebuah paksaan. Indal wasiat ketika dia wasiat maka itu sah wasiatnya ya. Oleh karena itu fala tasyihu mangka ora sah, fala tasyihu mangka ora sah apa wasiat min sobiyin saking bocah lanang cilik. Tidak sah berwasiat dari anak kecil. Nah, anak kecil alipi wasiat namun alibi maut mama bilang pangmasikeun ka Mang Syahrul. Sahat tidak wasiatna tah? Tuh atuh. Wa majnunin atawa sahan wasiat Mang Icam ya. Lamun Icam maut eta kaleci pangmikeun ka Mang Opik. Ya Mang Opik masih kena resep main kaleci gitu. Ya. Nah itu tahu sah wasiatna. Wa majnunin lan wong edan atau ada orang gila, waroqiqin lan hamba, walau mukataban lan senajan iku kaula mukata, walaupun hambana adalah hamba muka, lam ya'zan kang orang izinan lahu kadwe. Lam ya'zan kang orang izini lahu kadwe mukatab sapa as-sayyidu sayyide, mukatab yang tidak ada izin daripada sayyidna. Naon sebabna? Sebab si mukatab ada urusan dengan sayyidna, sedang membayar cicilan agar dia merdeka, maka harus ada izin dari sayyidna. Wala min mukrahin lan ora sah saking wong kang den paksa. Wala min mukrahin lan ora sah wasiat saking wong kang den paksa. Atau ada orang yang dipaksa, jahit misalnya dipaksa, misalkan itu dipaksa ya, Mang Syahrul itu sebagai orang yang banyak tanah, nah dipaksa misalkan ku kepala desa, ayo sih Mang Syahrul wasiat tanah teh bagikeun sawareh ke kepentingan umat. Ya walaupun memang ke kepentingan umat, tapi kalau dipaksa maka wasiatnya tidak sah.
wala tasihu min mukrohin kasail uqud. Begitu pula dalam akad-akadan yang lain yang namanya dipaksa ya tidak sah. Buat sakron lan ute wong kang mabok iku kal mukallabi kaya wong mukallaf. Wa iku kal mukallabi kaya wong mukallaf ay al mutaaddi ditambahi. Wa sakron lan ute wong kang mabok ay al mutaaddi. Apa al mutaaddi itu? Yang sengaja. Orang yang mabok tapi maboknya sengaja iku kal mukallaf sama seperti orang mukallaf. Jadi gimana hukumnya? Ya patasihu al wasiyatu tambahan patasihu al wasiyatu, maka wasiatnya dianggap sah gitu ya secara wajib mukallaf. Kemudian wa fi qaulin lan ing dalam sijine kaul. Wa fi qaulin lan dalam siji kaul tasihu sa apa wasiat min sobiyin saking bocah lanang cilik, min sobiyin saking bocah lanang wa mumayyizin kang wis tamyiz, asalkan anaknya sudah tamyiz, anak kecil misalkan usia 7 tahun sudah tamyiz. Tuh tamyiz itu cirinya sudah bisa makan minum sendiri itu sudah tamyiz. Nah itu kalau memang si anaknya sudah tamyiz, katanya maka kalau dia berwasiat itu dianggap sah menurut satu pendapat. Li jihadin kadwe arah-arah hilin kang halal. Li jihadin kadwe arah-arah hilin kang halal. Awas wasiat itu harus kepada jihad yang halal. Seperti mana contohnya? Berwasiat kepada arah-arah yang halal teh seperti kaimaroti masjidin kaya ngerameakan masjid, kaimaroti masjidin kaya ngerameakan masjid, seperti memakmurkan masjid. Kalau saya mati misalkan, maka misalkan apa namanya tanah itu saya wasiatkan untuk masjid misalkan katanya. Nah itu namanya imaroti masjidin. Kaan kola sok tulis awsaitu bimali hadza liyu'ammar bihil masjidul fulani gitu. Awsaitu saya berwasiat bimali dengan harta saya hadza yang ini liyu'ammar agar diramaikan bihi dengan harta saya ini al masjidu masjid al fulani kang bangsa fulan. Saya berwasiat dengan harta saya yang ini agar digunakan untuk memakmurkan masjid anu misalnya, masjid kang bangsa fulan itu masjid anu, masjid al ma'rifah misalnya. Itu namanya wasiat untuk jihad yang halal. Wa masalihi lan pira-pira kepatutane masjid. Wa masalihi lan pira-pira kemaslahatane atau kepatutane masjid. Seperti saya berwasiat dengan tanah misalkan 10 bata ini untuk kemaslahatan kepentingan masjid al-ma'rifah misalkan. Itu namanya wasiat bil masalih, dengan kemaslahatan kepentingan masjid. Wa tumalulan dan mamulakan apa wasiat alaihi maingatase masjid wa masalih, dan nanti digunakan untuk masjid dan untuk kepentingannya, kemaslahatannya. Indal itlaki ing dalam nalikan itlaq kumah lamun wasiat teh dimutlakeun, maka kalau dimutlakeun maka digunakannya untuk imarah lan masolihil masjid. Jadi kalau seseorang berwasiat tiba-tiba dia berkatanya atau perkataannya dimutlakan, ngerti nggak dimutlakan tanpa koyit dimutlakan. Mana contohnya? Biar kola kalawan yang ngucap sapa si wong awsaitu bihi lil masjidi. Nah, itu contoh dimutlakan. Aws wasiat sapa ingsun bihi kelawan mal lil masjidi kadue masjid. Saya berwasiat dengan harta saya lil masjidi untuk, nah itu berarti kan mutlak. Apakah untuk imarah, apakah untuk apa? Maka ini diartikan untuk imarah atau untuk masaleh gitu, dalam mewasiatkan kawas gitu. Amalan mana walau ghairu daruriyatin lan sanajan liyane kang bangsa darurat. Walau ghairu daruriyatin lan sanajan liyane darurat kang bangsa darurat, walaupun tidak darurat.
ay walau kanatil masalih lil imarah ghairu daruriyah, walaupun tidak darurat ya, tetap digunakannya untuk imarah, meramaikan atau untuk masolih kemaslahatan masjid. Kenapa amalan? Karena ngamalakan bil urfi kelawan adat, karena mengamalkan terhadap adat, karena memang menurut adat juga kalau wasiat untuk masjid itu ya digunakan untuk imarah, untuk memakmurkan. Wa yasrifuhu nadhiru lil ahammi wa yasrifuhu lan nasarupakan atawa lan ngagunaaken hu ing musabih. Nah, ngerti nggak musabih? Harta yang diwasiatkan, tulis saja musabih. Lan nasarupakan hu ing musabih sapa an-nadhiru nadhir. Kemudian si musabih, si nadhir itu orang yang bagian petugas wasiat, ini menggunakan musabihnya digunakan lil aham wal aslah. Lil ahami untuk yang lebih penting, lil ahami kanggo kang lebih penting, wal aslahi lan kang lebih, lil ahami kadue kang lebih penting, wal aslahi lan kang lebih maslahat, dia gunakan untuk yang lebih penting dan yang lebih maslahat gitu. Eta tergantung ijtihad tina si nadir. Bil ijtihad bijtihadi kelawan ijtihad ya si nadir. Wahya utawasyat lil ka'bati maring ka'bah. Wahya wasiat lil ka'bati maring Ka'bah. Bagaimana kalau seseorang wasiat untuk Ka'bah? Contohnya ausaitu bimali lil ka'bati. Tulis ausaitu bimali lil ka'bati. Apa artinya? Saya berwasiat dengan harta saya untuk Ka'bah. Nah gitu. Nah itu buat siapa itu kalau kita ngomong wasiat seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wahya wasiat lil ka'bati, untuk Ka'bah, seperti saya wasiat untuk Ka'bah. Ausaitu terus bimali lil ka'bati walil tarihin nabawi lan kadue kuburan kang bangsa nabi, lan kadue kuburan on nabi kang bangsa nabi, atau kita berwasiat untuk kuburan nabi. Saya berwasiat Luqdarahin nabawi, untuk kuburan nabi. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan wasiat tadi? Maka tusrafu, dan tasorupakan opo wasiat, maka wasiat tadi digunakan. Nah untuk apa digunakannya? Lima sholihihi maka dua piro-piro kepatutane, lima sholihima kadue piro-piro kepatutane Ka'bah dan al-Dorihi an-Nabawi gitu. Mana contohnya kata mimima kaya dandani perkara waha kang wis rusak opoma, seperti memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, minal ka'bati saking Ka'bah, sakoto minha yang sudah jatuh, yang sudah rusak. Minal ka'bati duna baqiyatil haram, oranana sekarine tanah haram. Duna baqiyatil haram, orana sekarine tanah haram ae fala yusrafu fi masalihihi. Fala yusrafu fi masalihihi, maka wasiat itu tidak boleh digunakan untuk kemaslahatan tanah haram yang lain. Jadi cukup digunakan untuk Ka'bah dan untuk kuburan Nabi, bukan untuk tanah haram yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila fil awla, waqila lan ucapakan opo fil ula ing dalam dau, opo fil ula dau fil ula. Fil ula ing wasiat kang awal, fil ula ing wasiat kang awal nyatane al wasiat lil Ka'bah. Nyatane al wasiat lil Ka'bah. Apa artinya? Menurut satu pendapat katanya fil ula di dalam masalah wasiat yang pertama. Mana wasiat pertama teh? Nyata wasiat kepada ausaitu bimali lil ka'bati. Bila seseorang berwasiat, saya berwasiat dengan tanah ini untuk Ka'bah, maka katanya ditasorupkan, digunakannya limasakini Makkah, kadue pira-pira wong miskine negara Mekah, limasakini Makkah, kadue pira-pira wong miskin negara Mekah. Wa qala lan ngandika sapa syekhuna yazharu pertela
Yazharu pertela ahzan mimma qaluhu fin nazri. Yazharu pertela ahzan kana ngalap mimma saking barang qalu kangan dikasapa ulama ingma. Qalu kangan dikasapa ulama ingma fin nazri ing dalam nazar lil qabri kadi kuburan. Lin qabri kadi kuburan al ma'rufi kang den kina waruhi. Bijurjan ing dalam tanah Jurjan. Bijurjan dalam tanah Jurjan apa sihatul wasiat sahna wasiat apa sihatul wasiat sahih wasiat kal waqfi kaya wakaf sah wasiat lidori syekh kanggo kuburane syekh alba al fulani kang bangsa fulan. Jadi sah jangan wasiat yazharu akhzan mimma qaluhu berdasarkan pemahaman dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama bin naziril qabil ma'ruf bi Jurjan ya mengenai nazar untuk makam yang terkenal di Jurjan. Maka dari perkataan tersebut dapat dipahami sihatul wasiat sahna wasiat kal wakfi sama hanya dengan sahna wakaf sah cenah wasiat pikeun kuburan kang bangsa fulan kuburan syekh misalkan. Jadi menang orang wasiat untuk kuburan syekh misalkan saya wasiat bila saya mati tanah saya yang ini misalkan untuk kuburan syekh anu misalkan. Nah nanti digunakan untuk apa? Watu serapulan den tasurupaken apa wasiat fi masalihi qabri lam pira-pira kemaslahatan di dalam pira-pira kemaslahatan kuburane syekh. Nanti si wasiatnya tadi digunakan untuk kemaslahatan kuburannya syekh. Wal bina lan ngabangun al jaizi kangunang wal bina lan bangun al jaizi kangunang alai ngatasé kubur dan juga pembangunan yang diperbolehkan. Waman lan wong atau dan juga digunakan untuk orang yakhdimuna kang ngladeni sapa siman yakhdimuna kang ngladeni sapa siman ing apa nih ing kubur dan juga digunakan untuk menggaji Bang Syahrul misalkan yang kemudian yang mendapatkan tugas untuk khidmat di kuburan syekh. Au yaqrauna atawa maca sapa siman alaihi ngatasé si kubur atau digunakan untuk orang-orang yang membaca Quran di atas kuburannya syekh. Itu amma idza qala wallahu a'lam.